Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Syawal dengan NIM 2212000027. Kali ini kita akan membahas tentang patologi sosial. Nah, mengapa fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial? Fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial karena yang pertama itu penyimpangan sosial. Dalam konteks patologi sosial, bullying dianggap sebagai penyimpangan sosial yang melibatkan perilaku agresif dan merugikan individu lain. Nah, dalam hal ini melibatkan kasus yang ada di Binus School Serpong yang melibatkan 4 tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum. Merujuk atau menunjukkan bagaimana perilaku perundungan tersebut adalah contoh nyata dari penyimpangan sosial yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional korban. Nah, yang kedua yaitu memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Bullying tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat. Contohnya pada kasus yang terjadi dalam kalangan pelajar di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta. Kasus ini menjadi sorotan media massa dan memperlihatkan betapa perilaku bullying dapat menimbulkan ketakutan, stres, dan merusak hubungan sosial di antara anggota masyarakat. Contohnya antar keluarga atau orang tua siswa yang terlibat dalam bullying tersebut. Nah, yang kedua yaitu kita akan membahas tentang perilaku buruk yang dilakukan oleh seorang pemuda yang bernama Budi, yang mana perilakunya itu ia selalu membuang sampah plastik di sungai dekat tempat tinggalnya, dan setelah ia pulang kantor, ia membuang puntung rokok di jalan-jalan sekitar desa atau lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian masyarakat atau tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya itu mulai merasakan resah dengan perilakunya, dikarenakan sungai atau air sudah mulai tercemar dan menghasilkan atau mengeluarkan bau tak sedap. Nah, fenomena ini atau perilaku Budi ini termasuk dalam kategori patologi sosial karena efek yang dilakukan itu berdampak atau dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar sungai atau yang menjadi tetangga Budi tersebut. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 22120003. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu tentang bullying. Bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku. Contoh kasus, seorang siswa yang secara verbal dan emosional mengintimidasi temannya di sekolah. Hal ini menyimpang dari norma-norma tentang sikap saling menghargai dan memperlakukan orang lain dengan baik. Contoh yang kedua, menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi individu. Contohnya, seorang siswa yang menjadi korban bullying mengalami trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, dan isolasi sosial. Karyawan yang menjadi korban bullying di tempat kerja mengalami stres, penurunan produktivitas, dan masalah kesehatan mental. Perilaku Budi tersebut dapat dikategorikan sebagai patologi sosial karena melanggar norma dan aturan masyarakat. Membuang sampah sembarangan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan kebersihan lingkungan yang berlaku di masyarakat. Merugikan orang lain. Perilaku Budi telah berdampak negatif pada warga sekitar dan lingkungan, menunjukkan ketidakpedulian terhadap orang lain, mengganggu
ketertiban sosial, pencemaran lingkungan, dan konflik sosial yang timbul akibat perilaku budi telah mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Desa Mekarsari. Soal yang kedua, perilaku budi yang membuang sampah sembarangan. Dampak yang pertama, pencemaran lingkungan. Pembuangan sampah plastik dan puntung rokok ke sungai dan jalan-jalan telah mencemari lingkungan Desa Mekarsari. Dampak yang kedua, masalah kesehatan. Pencemaran lingkungan akibat sampah dapat menjadi sarang perkembangbiakan vektor penyakit seperti nyamuk, tikus, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di kalangan warga sekitar. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dapat kita ambil adalah yang pertama, penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Pemerintah daerah harus memastikan tersedianya tempat pembuangan sampah, fasilitas daur ulang, dan sistem pengelolaan sampah yang baik di Desa Mekarsari. Dan yang kedua, pemberdayaan masyarakat, melibatkan warga dan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dan memberikan penghargaan bagi warga yang berperan aktif dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Perkenalkan, nama saya Nursiam dengan NIM 22120014. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai sebuah patologi sosial. Dan saya akan menjelaskan dengan menggunakan dua contoh kasus yang berbeda. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu kasus bullying yang sering terjadi di sekolah. Salah satunya terjadi pada siswi SMA negeri di Kota Salatiga, Jawa Tengah yang berinisial SG yang diduga menjadi korban bullying oleh teman sekolahnya. Nah, akibat peristiwa itu, korban enggan masuk sekolah dan sempat mengirim pesan WhatsApp kepada orang tuanya jika hendak bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan perundungan yang dialaminya tersebut. Dan kasus bullying ini tentunya menunjukkan adanya patologi sosial karena melanggar norma kesopanan, norma kehormatan di lingkungan sekolah. Dan perilaku ini menciptakan rasa tidak aman bagi korban dan mengganggu proses belajar mengajarnya, bahkan dapat mendorong korban untuk melakukan tindakan balasan yang merugikan dirinya dan orang lain. Kasus yang kedua adalah cyberbullying di media sosial. Nah, salah satu contoh kasusnya yaitu kasus yang dilakukan oleh selebgram dari Probolinggo, yaitu Luluk Safiatul Jannah atau Luluk Nuril, yang telah melakukan kekerasan verbal yang dilakukan di media sosial TikTok atau cyberbullying karena memarahi salah satu murid SMK yang sedang magang, dan video tersebut viral di media sosial. Sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan merasa malu, bahkan sempat berniat untuk berhenti melakukan praktik kerja lapangan atau PKL. Nah, kasus ini juga menunjukkan patologi sosial karena melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan perilaku ini juga dapat menjangkau banyak orang dengan cepat, sehingga dampak yang dialami oleh korban sangat besar, terutama dampak dalam psikologisnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari perilaku budi membuang sampah sembarangan. Nah, perilaku budi tersebut dapat membawa dampak terhadap masyarakat pada kesehatan masyarakat karena pencemaran sungai akibat sampah plastik yang dibuang oleh budi dapat membawa berbagai penyakit seperti di kolera dan tifoid yang dapat menular kepada masyarakat melalui air yang terkontaminasi. Nah, bau tak sedap dari sampah yang menumpuk juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit lainnya. Dampak dari perilaku budi juga dapat berdampak terhadap lingkungan, yaitu dapat menyebabkan bencana banjir karena sampah yang menumpuk di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir saat hujan deras.
Kedua, dampak ini tentunya menunjukkan ke arah patologi sosial karena dapat menyebabkan keresahan dan ketidaknyamanan oleh masyarakat yang ada di sekitaran tempat tinggal Budi. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus ini yaitu meliputi yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran. Nah, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan bahaya membuang sampah sembarangan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti kampanye, seminar, dan workshop. Yang kedua adalah memperkuat penegakan hukum. Nah, perlu adanya peraturan yang tegas dan sanksi yang jelas bagi pelanggar aturan tertentu seperti membuang sampah. Dan yang ketiga yaitu menyediakan tempat sampah yang memadai. Nah, perlu disediakan tempat-tempat sampah yang memadai di tempat-tempat umum sehingga memudahkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Nama saya Syafira Rahmadani dengan NIM 2212000010. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Patologi Sosial yang mana jawabannya yang pertama, fenomena bullying dapat dikategorikan sebagai patologi sosial dikarenakan melibatkan perilaku yang merugikan secara fisik maupun psikologi terhadap individu yang lebih lemah atau yang berbeda. Berikut adalah 2 contoh kasus mengapa bully merupakan patologi sosial. Yang pertama, kasus bully di sekolah menengah. Seorang siswa yang sering menjadi korban bully di sekolah ialah teman-temannya secara rutin mengirim pesan teks dan gambar yang menghina serta melecehkan di media sosial. Dalam kasus ini, patologi sosial terlihat dari secara bully dilakukan secara sistematis dan dapat menyebar luas dengan cepat melalui teknologi digital. Dampaknya ini sangat merusak bagi kesehatan mental korban yang mungkin mengalami depresi, kecemasan, dan bahkan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Dan yang kedua itu, bully di tempat kerja. Seorang karyawan yang sering menjadi sasaran bully oleh rekan kerjanya di tempat kerja, bullying terjadi dapat membentuk penghinaan, pemberian tugas yang tidak masuk akal, serta isolisasi dalam lingkungan kerja. Patologi sosial terlihat dari bagaimana perilaku yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak produktif karena korban bully mungkin mengalami stres berkepanjangan dan gangguan hubungan interpersonal. Dari kedua contoh di atas, terlihat bahwa bully banyak merupakan perilaku individual tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang lebih dalam. Patologi sosial ini mengindikasikan bahwa ada ketidakseimbangan kekuatan. Baik, jawaban yang kedua, perilaku sosial bully yang membuang sampah sembarangan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya di Desa Mekarsari. Beberapa dampak dari perilaku ini termasuk yang pertama, pencemaran lingkungan. Sungai-sungai kecil di Desa Mekarsari menjadi tercemar oleh sampah plastik yang dibuang oleh Budi setiap harinya. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kualitas air dan berpotensi membahayakan kehidupan akuatik serta kesehatan masyarakat yang menggunakan air bersih dari sungai tersebut. Dan tumpukan sampah di sekitar jalan-jalan Desa Mekarsari membuat pemandangan menjadi tidak menarik lagi dan meningkatkan risiko kesehatan seperti penyebaran penyakit dan peningkatan populasi hama. Dan yang kedua, gangguan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Bau yang tidak sedap dari tumpukan sampah dan sungai yang tercemar dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kenyamanan hidup warga sekitar. Lingkungan yang tidak terawat dapat mengurangi rasa bangga dari identitas masyarakat terdapat desa mereka.